حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي التي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدك التي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدك التي أدركني ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله أفضل قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله غفر عبدا من قال لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله وجميع المسلمين والمسلمات ومن ربنا الفاتحة kita kirimkan juga surah Fatihah dan hadiah zikir kita kepada Ibunda Mas dari Tawati binti Hasan, salah satu orang tua alumni Darul Amir yang sudah 7 tahun di alam kubur sana. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan oleh Allah Subhanahu Jannah. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya. Al-Fatihah.
Sayyidi Habib Umar wa ala mana Syekhina Muhammad Ar-Dahlan wa ala mana wasalafun salih wa anna Allah yuzaqna ilmin nafi wa amal khalis wa al-maqul husnul ta'lim ala huda wa yassir bidari bilhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi mu'allimina wa masyayikhina wa dawil ruhi alaina wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofis sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif wa nafa'ani fi darin amin wa inna ta'lam wa ta'allum wa tadhi wa tadakkur wa nafa wa intifa wa ifadah bistifada bi kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam fi hikmatul qurbi wa sawabi wa dal khairi tiga mardati la subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini Allah kembalikan kita duduk dalam suatu majlis ilmu. Alhamdulillah, malam ini Allah kembalikan kita lagi melangkahkan kedua kaki kita untuk duduk di majlis zikir dan ilmu. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini pun Allah gerakkan hati kita untuk ingin tenang dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita dalam suatu perkumpulan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, ditutupkan aib-aib kita, dan dikabulkan setiap hajat-hajat kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada imam kita, qudwah kita, pemimpin kita yang selalu memikirkan kita, yang selalu mendoakan kita, yang selalu mengajarkan kita tentang adab budi pekerti kepada siapapun dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibtahi wa barahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawamillah wa ala alihi wasallam. Halaman yang mana? Malam ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita kitab Risalatul Mu'awwana lil Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yaitu masih tentang bertafakkur tentang akhlak dan amalan serta pahala dan hukuman. Hendaknya engkau sering-sering bertafakkur tentang akhlak dan amalan-amalan tertentu yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan tanda bagi para walinya, dan juga bagi kaum pembangkang terhadapnya. Di samping bertafakkur tentang pahala ataupun hukuman bagi kedua kelompok, baik segera maupun di masa mendatang. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Artinya, dan sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Jadi kita dianjurkan juga oleh Al-Imam Al-Haddad tentang kita sering-sering bertafakkur tentang budi pekerti kita, tentang akhlak kita, tentang tingkah laku kita, tentang kita terhadap yang tua, tentang kita terhadap yang lebih muda, tentang kita kepada kedua orang tua, tentang kita kepada guru-guru kita, tentang kita kepada siapapun, tentang kita kepada muslim dan muslimat, tentang kita kepada orang yang non muslim pun kita ada adab dan akhlak. Nah, di sini Al-Imam Al-Haddad juga mengingatkan kepada kita sering-sering bertafakkur tentang akhlak kita. Oh, kalau kita yang tunjuknya pakai tunjuk kayak gini kurang adab, jadi dirubah telunjuknya pakai apa, jempol. Itu salah satu adab daripada seorang murid kepada guru ataupun yang lebih tua. Nah, itu akhlak. Makanya Qadar Tarim itu
diberi gelar oleh Al-Imam Umar Mukhtar, salah satu anak daripada Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, yang mana Habib Abdurrahman As-Segaf salah satu daripada asal-muasal fam daripada Al-Segaf. Beliau punya Al-Habib Umar Al-Mukhtar. Beliau mengatakan, jadi beliau istilahnya Syekh Umar Mukhtar mengatakan tentang kota tadi ta'addab hatta ma'al kilab. Bahkan guru-guru kita di sana mengatakan, di sini kalian bukan menuntut ilmu, tapi kalian di sini mencari berkah dan adab. Kalau menuntut ilmu cukup di Indonesia. Indonesia penuh dengan surganya ilmu. Tapi kalian di sini di kota tadi, kalian mencari adab sopan santun. Hatta Al-Imam Umar Mukhtar pernah mengatakan ta'addab hatta ma'al kilab, berakhlak sekalipun dengan anjing yang ada di sana. Berarti di sini bagaimana dengan orang-orang yang soleh di sana? Makanya kita orang kalau berjalan kaki di sana, ada sekelompok orang lagi duduk dalam majlis, ada sekelompok orang duduk dalam perkumpulan, membungkukkan badannya sekira kita di sini ada. Lewat di jalan, jangan berdiri berjalan kayak orang biasa, tundukkan punggung kalian. Ini salah satu adab yang diajarkan guru-guru kita di sana. Bahkan di sana di majelis ilmu, kalau kalian ada ingin ke WC, kalian pengen ke hammam, pengen buang air kecil, mereka keluar daripada majelis itu. Seandainya di pelataran mereka duduk mencari sandal, karena majelisnya banyak yang hadir, mereka selepas sandalnya untuk berjalan di pinggir-pinggir orang-orang yang duduk di dalam suatu majelis. Inilah adab yang diajarkan oleh guru-guru kita di sana. Jadi di sini kita ingatkan kembali, kayak minggu kemarin, adab itu seperti melek, ya, seperti garam. Kuah kalau tidak ada garamnya tidak ada rasa. Nasi pun, ya, sekalipun tidak ada garam, kalau nggak ada garam nggak ada rasa. Itulah adab. Ilmu sepenuh kayak apapun, sehebat apapun ilmu yang kalian miliki, apabila tidak ada adabnya, rugi. Makanya kita pernah menceritakan kepada kalian tentang cerita salah satu murid Al-Habib Abdullah Asy-Syadzili, kakek daripada Habib Hasan Asy-Syadzili atau Habib Salim Asy-Syadzili. Kakeknya Habib Abdullah Asy-Syadzili. Habib Salim Asy-Syadzili yang dikenal dengan Sultanul Auliya, Sultanul Ilm, terkenal dengan rajanya ilmu. Karena beliau pernah berkata, perpustakaanku, tempat kitab yang kuletakkan ini, tidak bakal masuk dalam perpustakaanku ini kecuali aku sudah baca isi dan kitab itu. Ini Al-Habib Salim Asy-Syadzili, itu salah satu cucu daripada Habib Abdullah Asy-Syadzili. Dan di sini perlu diingat, memberi gelar seseorang perlu diperhatikan. Jangan sembarangan memberi gelar sama siapapun. Apalagi kalian dengar jadi kata sambutan sama siapapun. Kalau lihat, kalau Ustaz yang standar, kata Ustaz memakai Al-Ustaz Al-Alim Al-Alamah. Di sini Al-Alim Al-Alamah di sini menandakan orangnya alim dan mempunyai murid alim. Baru diberi gelar Al-Alim Al-Alamah. Jangan asal-asalan ya. Gelar seorang alim, siapa yang diberi gelar Al-Alim Al-Alamah, cocok disematkan ataupun diletakkan kepada seorang pendiri Darul Amin. Syekh Muhammad Abdullah boleh dikata Al-Alim Al-Alamah karena beliau alim dan mengamalkan ilmunya dan memiliki murid menjadi orang-orang alim. Kenapa kita katakan menjadi orang-orang alim murid-murid beliau? Karena beliau sebelum membangun pesantren Darul Amin sudah banyak mencetak murid-murid yang berhasil. Jadi yang sebab kalau kayak cetak kita punya ilmu kada usah Al-Alim Al-Alamah, cukup yang mulia yang saya hormati Al-Ustaz Fulan bin Fulan. Apalagi bergelar Sultanul Auliya, Sultanul Ilm, rajanya ilmu. Makanya Habib Salim mengatakan tidak bakal masuk kitab dalam perpustakaanku
perpustakaanku ini kecuali aku sudah baca mulai akhir sampai mulai awal sampai akhir. Al-Habib Abdullah Asy'ari punya Al-Habib Salim Asy'ari punya kakek yang namanya Habib Abdullah Asy'ari, pendiri di Batari, yang memiliki murid. Selama belajar di sana ada seorang murid yang luar biasa alimnya, bahkan kealimannya pun mungkin menyaingi gurunya. Nah, disinilah orang-orang yang punya alim, punya ilmu tanpa adab, punya ilmu tanpa akhlak, akhirnya tersemat dalam hatinya sifat sombong. Tersemat dalam hatinya sifat sombong. Waktu itu murid daripada Habib Abdullah Asy'ari merasa sudah alim, satu kampung tahu muridnya Habib Abdullah Asy'ari yang sangat alim, yang sangat luar biasa, dipinta untuk mengisi acara tausiah. Dipinta untuk mengisi acara tausiah. Setelah itu dia ACC, itu masyarakat yang mengundang dia berangkat ke kota Mukalla. Pas giliran Al-Habib Abdullah Asy'ari ingin ngajar, melihat muridnya itu yang alim tadi gak ada. Ditanya oleh Habib Abdullah Asy'ari, fulan bin fulan mana? Dia gak ada tahu kan? Si Din kawan ulun tadi diundang acara ceramah di kampung sana. Berarti dia gak izin sama aku, kata Habib Abdullah Asy'ari. Kayaknya nggak ada. Tapi yang bertakun kemana sih? Ya udah, kata si, hilang ilmunya. Pas giliran waktu dia pengen tausiah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, langsung berhenti. Yang ada di pikirannya, ilmu yang dimilikinya langsung hilang sekejap karena tidak dapat ridho dari seorang guru. Inilah yang mana yang kita takutkan, orang-orang yang memiliki ilmu sombong dengan keilmuannya, akhirnya berakibat akan kehilangan ilmu dan berakibat akan hati yang rusak apabila tidak ada mendapat ridho dari seorang guru. Nah, di sini sering-sering bertafakur tentang akhlak. Di dalam kitab Minhajus Sawi pernah dikatakan oleh Al-Habib Hasan Al-Attas, beliau punya murid yang beliau ingin tes itu muridnya, wahai muridku, engkau kirimkan surat kepada kawanku, yang mana kawan beliau itu seorang ulama besar juga, tapi aku pengen kalian engkau kirim ini surat, sore hari engkau harus pulang ke tempatku dan kasih laporan kepadaku. Waktu itu di pertengahan jalan, hari hujan sangat lebat berakibat banjir. Dan perintah guru sore hari harus datang tepat waktu ke tempat gurunya. Akhirnya sang murid tadi, banjir bandang itu dia lewati untuk menyeberangi tujuan yang mana surat ini harus dikasih kepada teman beliau yang mana seorang ulama besar. Pas sesuai dengan janji seorang guru tadi, sang murid tadi datang di hadapan sang guru, langsung gurunya berbicara, engkau Allah bukakan pintu ilmu. Maka hari itu juga sang murid yang mana dia kurang dapat dalam pendidikan, maksudnya kurang dalam hafalan, kurang dalam pemahaman agama, akhirnya langsung dijadikan mendapat futuhal arifin dan menjadi orang alim. Nah, disinilah akhlak adab yang kita sering-sering bertafakur tentang akhlak. Kenapa mereka tidak hormat sama aku? Kenapa? Berarti mereka ada kekurangan pada diri kita. Mungkin dari akhlak atau budi pekerti yang kita kurang sopan kepada orang-orang yang tua daripada kita. Apalagi kalian seorang santri pas keluar menjadi seorang ustadz atau seorang dai atau seorang guru, jangan biasakan salaman kepada orang-orang yang lebih tua sambil berdiri dan kasih tangan kayak gini. Kalian harus nunduk
Karena kalian di hadapan orang-orang tua sekalipun mereka jahil dalam ilmu agama. Kalau yang namanya berlian, biar di dalam tanah tetap berlian itu berharga. Sekalipun kalian merunduk, berbudi pekerti, berpunya akhlak, maka ilmu kalian itu menjadi pujaan bagi orang-orang yang melihat kalian dengan adab sopan santun. Jangan berjalan sambil berjalan. Nggak ada seorang santri seperti itu. Sampai kalian jadi ustadz, sampai kalian jadi guru, sampai kalian jadi seorang dai, kepada yang tua harus menghormati sekalipun yang tua itu kurang ilmu dalam agama. Ini tafakur, sering-sering bertafakur tentang budi pekerti agar kita menjadi orang yang mulia. Karena yang membandingkan, yang membedakan kita dengan binatang yaitu akhlak, budi pekerti. Binatang tidak punya akhlak, tidak punya budi pekerti. Adakah kita lihat binatang punya budi pekerti, punya akhlak? Tidak ada kita sepanjang masa melihatnya. Sapi lewat lawan kita, nunduk lainnya, kan bakal tunduknya. Karena ada punya akal. Innal abrara lafi na'im. Kita dianjurkan untuk bertafakur akhlak dan amalan serta pahala dan hukuman bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Di sini Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Apa abrar di sini? Dalam tafsir mengatakan Ibnu Umar daripada Rasulullah SAW, orang-orang mereka yang berbuat baik kepada orang tua dan anak. Innal abrar lafi na'im. Itulah. Innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang pilihan baginya surga. Apa al-abrar di sini? Orang-orang pilihan di sini, orang-orang kata dalam tafsir mengatakan daripada riwayat Ibnu Umar dari Rasulullah SAW, mereka yang berbuat baik kepada orang tuanya dan anak-anaknya. Kalau kalian taat kepada kedua orang tua kalian, doa apapun yang kalian inginkan diijabah oleh Allah. Hidup kalian makmur, apapun yang kalian inginkan dikabulkan. Usaha apapun yang kalian inginkan mudah. Niat apapun yang kalian inginkan cepat terkabul. Jabatan apapun yang kalian inginkan cepat terkabul apabila kalian innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang pilihan, siapa kata Rasulullah SAW orang-orang pilihan? Orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Mama kita, bapa kita. Kita ada bapa, kita ada mama. Kita muliakan, kita taati, kita hormati. Biasakan mencium kaki kedua orang tua agar kita tahu diri kita dari mana asalnya. Biasakan mencuci kaki kedua orang tua agar kita menjadi orang yang mulia. Ini salah satu daripada firman Allah, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang pilihan, orang-orang yang berbuat baik kepada orang tuanya dan anaknya. Dengan anak harus lembut, lemah lembut. Dan ada kalanya di saat kita memarahi anak-anak kita untuk tadbir, untuk mengajarkan tentang agama. Boleh kita marah, tapi marah jangan sampai keluar batas seperti iblis. Jadi yang berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada anak-anaknya. Dan jangan terlalu berlebihan memanjakan anak. Maaf, kadang kita sebagai orang tua terlalu berlebihan memanjakan kepada anak, akhirnya dia tidak bisa mandiri suatu saat di saat dia dewasa.
Kita punya abah, ingat ya, sekalipun Sidin pendiri Darul Amin, tetap kita seorang santri sama kayak santri yang lainnya. Kalau kita salah dihukum, kalau kita melanggar dihukum. Bahkan sekalipun kita membawai kawan menjadi nakal, kita tetap dihukum oleh Sidin. Dan Sidin kadang pilih kasih apabila ingin tujuan mendidik anak. Kalau subuh beliau mendidik anak, kadang bangun, itu rotan itu sudah siap di atas foto di dinding. Rotan itu besar-besar, babah punya itu, abah punya itu, rotan itu besar. Subuh beliau turun ke musala, sholat, pulang ke rumah anak masih tidur. Itu insya Allah kaki tapak kaki itu berbekas, ya kan? Berbekas 11, 12, 13, 14, 20. Itu didikan orang tua. Tapi di saat kita besar, kita baru merasa berterima kasih, karena kalau tidak dididik seperti ini, niscaya kita memperenteng yang namanya sembahyang 5 waktu. Kalau sudah kadang umpan dipukul abah, biasanya langsung Sidin angkat, langsung Sidin bawa ke kolam, dimandi Sidin langsung. Itu iblis, setan, jin, kipret dan lain-lain hilang semuanya. Itu didikan abah. Kalau Sidin waktu di Pemangki sana, di Ibnul Amir, di pondok pesantren sana, yang paling ditakuti cuma beliau. Kalau sudah mendengar tongkat beliau lewat, itu santri yang di tingkat 2 itu berani meloncat. Tingkat 2 itu berani meloncat. Kalau baru dengar suara naik tangga tongkat sini itu, tak, meloncat sudah umumnya. Wibawa sini karena diulang-ulang, karena ilmu yang beliau miliki yang mengangkat menjadi kewibawaan yang ada pada diri beliau. Itu kehebatan beliau. Baru suara tongkat. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan anak. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Orang-orang yang durhaka benar-benar dalam neraka. Apakah sambungannya? Jadi di sini orang yang durhaka sama Allah, durhaka sama Rasulullah, durhaka sama kewajiban yang Allah perintahkan, maka mereka menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya lagi, afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, ai kafir? Mereka tentu tidak sama. Di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Apakah orang-orang mukmin itu seperti orang-orang fasik? Tentu beda jawabannya. Siapa mukminan? Dalam Ibnu Katsir mengatakan alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengamalkan amal-amal soleh, falahum jannatul ma'wa, maka mereka memperoleh surga yang sangat tinggi. Nuzulan bima kanu ya'malun. Apa yang mereka dapatkan? Karena mereka mengamalkan akan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah.
Atau dalam Ibnu Katsir mengatakan juga akaman kana mu'minan kaman kana fasika, apakah orang-orang mukmin itu sama seperti orang-orang fasik? Ai makna mu'minan ai sadaqatu qulubahum bi ayatillah. Mereka meyakini dengan ayat-ayat Allah. Fasikan, apa makna fasik? Dan Ibnu Katsir mengatakan kharij an ta'ati rabbih mukadziban li Rasulillah. Orang fasik di sini kaman kana fasikan la yastawun. Orang-orang adalah orang fasik itu tidak sama seperti orang beriman. Apa arti fasik di sini? Kharij an ta'ati rabbih, keluar daripada taat kepada Allah. Bukan dibagi rasulihi, dan mendustakan akan utusan Allah. Itu orang fasik. Ini kadang gampangan mengatakan orang itu fasik. Jangan asal-asalan. Fasik kan khariju an ta'ati rabbih, keluar daripada ketaatan kepada Tuhannya, mukadziban li rasulihi, dan mendustakan kepada utusan Allah. Itu orang fasik. Siapa orang fasik? Ai bimakna kafir, itu orang kafir. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu bil usra. Ini untuk memotivasi begitu indahnya, begitu dahsyatnya orang yang mempunyai amal-amal soleh akan jawaban amal-amal orang soleh. Apa-apa jawabannya, hasil yang kalian lakukan dalam berbuat amal soleh. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Di sini ada 3 amal, ada 3 amaliyah dalam firman Allah Taala. Fa amma man a'ta wattaqa, dan barang siapa orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, itu satu. Yang kedua apa? Wattaqa, dan orang yang bertakwa. Wasaddaqa bil husna, yang ketiga, dan membenarkan adanya pahala yaitu balasan surga bagi orang yang taat. Jawabannya daripada 3 amaliyah yang memberi sedekah, yang memberi hartanya untuk di jalan Allah, dan takwa dan membenarkan akan balasan pahala yaitu surga, maka jawabannya fasan yassiru lil yusra. Apa artinya? Maka akan meminta apa? Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ini sudah janji Allah. Orang yang menolong di jalannya Allah pasti diberi oleh Allah jalan yang mudah. Ada orang yang mampu dengan pikirannya membantu agama Allah. Ada yang mampu dengan tenaga membantu agama Allah. Ada yang mampu dengan hartanya membantu agama Allah. Itu jawaban daripada orang-orang itu, fasan yassiru lil yusra, maka Allah mudahkan jalannya. Asal niatnya benar-benar untuk tegaknya syiarnya agama Allah, mudah segala-galanya. Makanya kadang orang bingung ya dengan Darul Amin. Setahun kayaknya 1,5 M habis dana yang kita lakukan pembangunan. Dari mana duitnya? Apakah Ustaz Ahmad punya tuyul?
jin. Apakah Ustaz Ahmad punya ini? Kada. Di sini jawabannya fasaniyasirul yusra. Maka Allah mudahkan jalannya. Asal niat untuk syiar agama Allah. Kalau ada niat untuk syiar agama Allah, maka sebaliknya sulit terus, susah terus. Jalan itu kada lurus mantul apa ke pinggir kan, ke kanan ke kiri lagi ke kiri. Nah itu kalau orang niatnya bukan liillah kalimatillah. Di sini orang yang memberikan hartanya untuk jalan Allah, orang yang takwa dan orang yang membenarkan akan balasan orang yang taat yaitu surga, maka Allah memudahkan segala-galanya hidup orang itu. Kita jangan memalar harta yang kita miliki untuk jalan agama Allah. Tapi kebanyakan kita di dunia ini, ya, mereka lebih banyak membantu untuk hiburan semata. Mereka lebih banyak membantu untuk kelalaian orang-orang lain. Tapi di saat untuk memajukan agama Allah, mereka serba takut-takutan. Kalau saking karaokean, dangdutan itu gambarnya Soekarno-Hatta. Tapi kalau giliran untuk pembangunan musala, majelis taklim, tahfiz Quran, pondok pesantren, itu gambarnya orang-orang pakai pedang. Ini kan memang kenyataan dan terjadi. Apalagi kita biasakan di saat membantu di masjid-masjid. Ada usaha namanya sambat. Biasanya Jumat, hari Jumat tuh dari fulan bin fulan membantu membangun masjid 2 juta. Dari fulan bin fulan, kalau bisa dari hamba Allah, selesai. Apalagi dari fulan bin fulan membantu masjid 2.000 rupiah. Menyumbaninya sudah sedikit, kan kita sambat pulang. Ada jadi pahala. Ini perlu diingat penuntut ilmu seberatan. Kalau kalian memberi seseorang untuk agama Allah, jangan lagi menarik ke tangan kiri. Memberi untuk agama Allah, jangan lagi mengucap ke lain. Namun kada ini, aku taulah yang membantu tuh, aku taulah yang memberi ini, aku taulah, hilang pahala. Memberi 100.000, tumburnya 1 kampung. Kasihan. Memberi 2.000 rupiah, minta tumburan sesampitan. Bahwasanya fulan bin fulan memberi 2.000 rupiah untuk pesantren Darul Amin. Subhanallah ya. Ini manusia gila hormat, gila dipuji. Jangan sampai ada hati kita tersimpan daripada sifat gila hormat dan gila dipuji. Memberi 2.000 ingin diumumkan 1 kampung bahkan sesampitan. Ini ada orang diam-diam biasanya. Kita alhamdulillah ya, karena pasalnya serius tadi berdana ada mematuk lawang. Yang dimana ada di rumah lagi kita masuk datang. Nih titipan dari Abah, bukain 50 juta. Nah, ini pasalnya serius. Kalau ini kena Ustaz pian sampaikan di masjidan bahwasanya Abah ulun yang membantu. Ada juga. Ini yang 50 juta ya nah. Ini yang ber-AC kuburannya. Ya lah. Yang pakai AC, pakai sprembet, pakai sofa dalam kuburan. Minta pendiam. Nah, masuk AC di sini apa? Bukannya diadaki AC di dalam kubur, kan kawan. Maksudnya dinginan kuburan. Malaikat penyiksa Anda kemarin itu tadi yang beri Darul Amin 50 juta. Kan usah jangan. Itu tertegah sadaqah tusir terfau ghadab bi. Sedekah secara diam-diam menolak murkanya Allah lawan kita. 100.000 tumbuh sekampungan. Orang yang 2 juta, 3 juta ada pernah tumbuh. Ini kita cari
Sadaqatu sir. Mungkin menolak murkanya Allah kita ini banyak olah murka Allah. Gawian kita kada sampuraka. Apakah kita yang kada baik? Dari zaman sedekah tadi Allah amping murka lawan kita. Kayak apa kita di alam kubur sana? Anak AC pakai lampu, kawa. Anak pakai lampu, kawa. Kada apa karena kawa juga kan bergerak dalam kubur itu hebat. Nah, tapi di sini maksudnya aman tentram di alam kubur sana dibanding orang-orang yang mana hidupnya selalu gila dihormati, gila pencitraan, gila pujian, gila jabatan, sedikit dikit ingin dipuji. Memberi kipas angin sebuting kepada tutal lagarun angin seberatan kipas angin yang dari musuh aku barinya. Pada sebuting ya, kumpuli sekampungan seberatan ya. Kesian amalnya hilang ya kan, jangan sampai. Fa'amma man a'ta wattaqa. Nah, orang-orang yang memberi tanpa pamrih, tanpa balasan itu orang-orang yang bertakwa. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassirul yusra. Dan sebaliknya kata Allah, dan barang siapa bakhil. Wa amma man bakhila, apa bakhil? Bakhil di sini kalau bahasa Jawanya medit kabeh. Kalau bahasa Banjar engken barajut. Nah, tuh bahasa Banjar lagi banyak bahasa Banjarnya pamalar. Apalagi pangasit bahasa Dayak apa Pak? Pamalar bahasa Dayak apa? Pisit lah. Pisit apa? Isit. Nah, bahasa Maduranya apa? Pemalar. Resek apa? Nah itulah. Nah, kerek. Orang kan paham beretan, tapi orang kan mamang jiwa. Bakhil, pengasih, pokoknya itulah saudara-saudaranya wa akhawatuha. Jadi orang-orang yang bakhil, ingat apa lagi? Dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik bagi yang berbuat baik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Yang tidak baik jalannya. Intinya apa hidup orang kayak gini lah. Orang-orang yang bakhil, medit kafe, pemalar, engkin merajut, ikit apa tadi ngomong itulah maka Tuhan itu hidupnya pun sulit berada. Alih jalannya. Anu Pak Haji kita kan bulan Maulidan nih, memuji Rasulullah, mengadakan Maulid Nabi. Aku doanya aja bagus banget. Doanya aja orang sugih, namun doa kan cocok. Makanya ini pejabat nak jadi kiai, orang sugih nak jadi kiai. Yang kasihan kiai nak jadi apa? Jadi orang sugih karena kawa. Jadi gubernur jadi kiai. Kumpul orang-orang ulama, dinasihati aja ulama. Ini kan cocok gubernur ini. Jadi bupati, anak jadi kiai juga menasihati ulama salah pula. Pikir-pikir lah, yang dinasihati orang Bakopian, orang Betawi, kada terbalik lah. Aku yang harus dinasihati. Siapa namanya Raja, siapa Sultan Abdul Aziz lah. Iya betul. Sultan Abdul Aziz namanya, Khalifah Abdul Aziz lah. Itu begitu raja, ya, seorang khalifah, seorang sultan. Kalau seorang guruknya ngajar, ini tuh duduk pun sama kayak seperti murid. Kadang duduk di belakang permadani kada, duduk seperti seorang murid.
Bahkan anaknya Sultan Abdul Aziz, Khalifah Abdul Aziz, anak-anaknya bawa parabutan memalingkan sandal perguruannya. Anak raja, anak khalifah, ini hanya anak ketua RT, sombongnya ngambek ya lah. Tunjuk-tunjuk anak ketua RT nya. Baru mana Sultan, ya lah, anak ketua RT. Anak ketua RT itu ada jauh beda sama kayak anak bupati sama. Tunjuk. Harus tawadu. Sudah kajar. Orang-orang yang beriman tadi dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberkahi oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, dikabulkan hajat kita, saudara kita yang sakit disembuhkan penyakitnya, hajat-hajat kita yang belum terkabul dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita berataan diberikan orang-orang yang beriman dan bertakwa, dijauhkan daripada penyakit hati, dijauhkan daripada penyakit hati, dijauhkan daripada penyakit hati, didatangkan kepada kita kesehatan hati kita, bersih-bersihnya, jauh daripada sifat sombong, takabur dan lain sebagainya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang-orang yang meminta hajat kepada pesantren Darul Amin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, seandainya orang-orang berhajat punya niat baik kepada Darul Amin, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana